Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadaruddin Ozora dengan NIM 220803102056 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis dari sekuritas. Sebelum itu, mari kita bahas pengertian dari sekuritas. Menurut OJK, sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Nah, bisa disimpulkan bahwa sekuritas merupakan sebuah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan publik. Sekuritas mampu membuktikan status kepemilikan seseorang atau badan usaha atas suatu aset. Itu sebabnya dalam kegiatan investasi, sekuritas menjadi objek utama yang dimanfaatkan untuk menghasilkan return atau keuntungan bagi semua pihak, baik dari investor, perusahaan efek, hingga pengawasnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas. Jenis-jenis sekuritas ini terbagi menjadi dua, yaitu saham atau ekuitas, yang kedua yaitu obligasi. Saham atau ekuitas merupakan instrumen kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan atau dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, bentuknya biasanya nih berupa lot atau lembar saham. Contohnya reksadana dan dana investasi real estate. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek yang berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Contohnya obligasi korporasi, surat utang negara, surat berharga syariah negara, dan efek berangun aset. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sekuritas. Nah, bentuk-bentuk sekuritas ini ada 3. Yang pertama, sekuritas atas unjuk. Nah, sekuritas ini merupakan jenis sekuritas di mana pemilik sah dari sekuritas tersebut adalah individu yang memegang dokumen fisiknya. Sekuritas ini dapat diperdagangkan tanpa perlu proses pendaftaran atau transfer formal yang membuatnya mudah untuk dipindahtangankan. Yang kedua yaitu sekuritas atas nama. Berbeda dengan sekuritas atas unjuk, sekuritas atas nama memiliki nama pemilik yang tercatat secara resmi. Pemilik harus terdaftar di buku catatan resmi perusahaan atau lembaga yang menerbitkan sekuritas. Proses transfer kepemilikan sekuritas jenis ini melibatkan perubahan catatan di buku resmi tersebut. Yang ketiga, sekuritas tanpa warkat. Nah, sekuritas ini tidak memerlukan dokumen fisik atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Semua catatan kepemilikan dan transaksi dilakukan secara elektronik melalui sistem pencatatan yang dikelola oleh lembaga kustodian atau penyelesaian transaksi efek. Hal ini memudahkan proses transaksi dan mengurangi risiko kehilangan atau pencurian dokumen fisik. Selanjutnya yaitu cara kerja sekuritas. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan membagi aktivitas usaha perusahaan sekuritas di Indonesia menjadi 2. Aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang pertama yaitu perantara pedagang efek atau broker-dealer. Aktivitas perusahaan sekuritas yang pertama yaitu sebagai perantara jual beli efek atau sekuritas. Perusahaan sekuritas umumnya bisa membantu menjual atau membeli efek sesuai kepentingan, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. Berkaitan dengan aktivitas jual-beli, perusahaan sekuritas ini berhak memperjualbelikan efek secara langsung atau berperan sebagai perantara transaksi di bawah pengawasan dari Bursa Efek Indonesia. Jual-beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau melalui transaksi di luar bursa. Cara kerja yang kedua yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Dalam aktivitas usaha perusahaan sekuritas ini, tujuan yang ingin dicapai adalah membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melaksanakan penawaran umum saham. Penawaran umum saham dilakukan untuk membeli sisa efek yang tidak terjual, baik dengan kewajiban atau tanpa kewajiban sekalipun. Istilah penawaran umum saham ini juga dikenal masyarakat dengan nama go public. Selanjutnya, ada tips memilih sekuritas yang aman. Yang pertama, pilih yang sudah terdaftar di OJK. Kita wajib memastikan bahwa perusahaan sekuritas yang dipilih sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Selain itu, perusahaan sekuritas yang dipilih juga sebaiknya merupakan anggota bursa di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Memilih perusahaan yang sudah terdaftar di OJK penting dilakukan untuk memastikan keamanan investasi agar kita terhindar dari resiko investasi bodong. Kita bisa mengecek berbagai perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin melalui situs resmi OJK. Perlu diketahui bahwa anggota bursa merupakan perantara resmi yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Anggota bursa memiliki hak untuk menggunakan sarana bursa efek sesuai dengan peraturan dari BEI. Tips yang kedua yaitu pertimbangkan kemudahan transaksinya. Kita harus mencari tahu fitur atau fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas agar kita menjadi lebih nyaman saat berinvestasi. Sebagai pilihannya, kita bisa mencari perusahaan yang sudah memiliki sistem jual beli sekuritas melalui online, karena nantinya kita akan lebih leluasa dalam transaksi jual beli sekuritas tanpa mengenal waktu dan tempat. Namun, kita juga harus tetap mencari tahu bagaimana proses transaksi dan perubahan sekuritas yang kita pilih nantinya agar merasa aman dan bisa mengetahui seperti apa kinerjanya. Tips yang ketiga yaitu cari tahu kualitas manajer investasinya. Dalam memilih sekuritas yang aman, kita sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kualitas manajer investasinya. Menurut OJK, manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para investor. Dalam hal ini, manajer investasi bertanggung jawab dalam mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor. Namun, perusahaan sekuritas ini umumnya melakukan sendiri aktivitas usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.